Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak kerasa ya teman-teman, udah di malam Jumat lagi. Seperti biasa, waktunya gua untuk upload satu cerita lagi nih yang akan gua sajikan. Kali ini yang akan cerita temen gue nih, salah satu gitaris grindcore ternama dari negeri seberang sana. Ayo kita sambut aja langsung Bapak Anggi Barkley. What's up, brother? Wes. Oh, boleh sambil ngerokok nih? Boleh dong, Bebas boleh. banget ya? Bebas banget di sini. Ini buat kalian para perusahaan rokok support. Support dong. Masuk. Oke, jadi gimana nih? Acara apa nih? Ya, jadi langsung aja Pak Beding. Katanya Bapak ini dengar-dengar gue punya cerita. Oh, Salah satu cerita yang mungkin di luar nalar atau gue sambil mengingat ya flashback. ya flashback. Karena kejadian itu udah Rokok, Pak? Kejadian itu tuh udah beberapa tahun kebelakang sih, puluhan tahun kebelakang bahkan. Puluhan, jauh banget Ya, puluhan. bisa dibilang 10 gitu. 12 tahun kan. Oh, Jadi ceritanya gini, Bro. Waktu di tempat kerja yang sebelumnya tuh eh gua tuh waktu awal kerja tuh kalau nggak salah tuh tahun 2014 2015 2004 tuh. kan udah 10 tahun kan, bener nggak? 10 tahun. 10 tahun. Tapi gua masih inget ceritanya Oh, karena membekas banget karena reminding banget ya. ya maksudnya kalau seumur hidup masih memang dibenturkan langsung ya kayak di film-film gitu langsung ketemu penampakannya belum pernah terjadi sih. Belum pernah Dan terjadi. tidak pengen juga sebenarnya ya. Oh, jangan lah ya. Jangan ya penampakan dan lain-lain sebenarnya gitu walaupun hal-hal seperti itu bagi gue pribadi sih masih 50-50 sih gue percaya atau 50-50. enggak tapi bahkan ada yang percaya ada yang enggak. Oh, gitu. Cuman gue di tengah-tengah aja lah. Tengah-tengah aja. Nggak perlu tidak terlalu mempercayai tidak menggabah juga. Oh, gitu. Takutnya gue dalam hati gue nggak percaya atau duar nenen. Kalau tuh ada kan gue tinggal juga ya. Kayak gitu. Dua rem. Cuman maksud gue waktu itu tuh soalnya kenapa ini menjadi cerita yang gue nggak bakalan gue lupain dalam hidup karena impactnya ke besoknya nih. Jadi gini ceritanya jadi waktu itu tuh di tempat Tahu tempat kerja dalam bidang apa nih? Belum bawa belum cerita. online shop. Online shop. Oh. Cuman waktu itu waktu awal gue masuk tuh di bagian gudang di warehouse gitu. Oh, di warehouse Nah, ya. Jadi culture di sana tuh seminggu 2 kali tuh seinget gue tuh futsal tiap malam beres. Jadi kerja tuh dari jam 9 ke jam 9. Nah, jam 9 tuh futsal 2 jam sampai jam 11 malam. Jadi ada waktu tetap nih, ada jadwal tetap. Ya, kalau nggak salah 2 hari tuh Selasa sama Kamis lah seingat gue. Pokoknya seminggu tuh 2 kali. Dan seingat gue waktu di sana juga karena ya gue mungkin pekerjaan bebal ya. Itu aturan tuh karena dulu tuh bisa dibilang headnya tuh suka banget bola lah. Oh iya. Jadi memang cuman di saat itu gue juga memang malas aja gitu kan udah capek ya seharian terus tapi emang kalau yang udah hobi mah ya gas-gas aja ya terserah lah gitu. Dan di waktu itu tuh kan jam 9 tuh udah tergolong malam ya dan gue tuh baru masuk seminggu kalau saya baru masuk seinget gue. Nah kenapa gue bisa bilang walaupun udah 10 tahun gue masih inget karena menurut gue tuh hal yang aneh. Jadi gini waktu ceritanya udah mereka tuh pada pergi futsal lah tinggal gue sendiri lah Di kantor tuh. di kantor tuh sendiri gue kayak nonton lah gitu dengerin musik dan lain-lain. Jadi posisinya tuh kayak ini tuh meja kerja gue. Nah di atas tuh kayak ada skat ventilasi udara lah. Kan biasanya ventilasi udara tuh biasanya tuh banyak bekas sisa rokok lah. Yang Sisa rokok. yang jorok-jorok gitu ya. Nggak jorok tapi tertata sih cuman ada nah kayak gini lah bungkus-bungkus itu tuh tertata di atas tuh kayak gitu. Kayak gitu. Di ventilasi. Nah, kan mereka tuh biasanya futsal tuh 2 jam ya, dari jam 9 tuh sampai jam 11 malam tuh. Dan itu tuh pun nggak langsung jam 11 pulang dong, pasti break dulu tuh ngobrol. Ya, nyantai dulu lah, pendinginan lah. Maksudnya. Kadang biasa pada ngumpul kembali tuh ke warehouse tuh, karena ada juga yang tidur di sana, ada mes juga di sana. Oh, ada jadi mes juga. Di warehouse tuh ada kamar juga tempat itu. Cuman kan gue yang namanya orang baru ya. Karena dengar-dengarnya si warehouse itu tuh dulunya teh seingat gue ya maksudnya itu kuburan. Oh. Tapi ini nggak tahu mitos atau apa katanya sih kalau misalkan tempat usaha yang dulunya tuh tempat kuburan kayaknya bawa hoki katanya. Katanya sih. Apa ya mitosnya? Ya katanya bawa hoki. Soalnya kalau bawa ikan koki nggak ada balon. Nanti tambahin soalnya weng. Jadi itu aja ya.
soalnya gitu ya, bawa Iya. hoki katanya ya. Oke. Tapi percaya nggak percaya sih, ya udahlah, maksudnya nggak usah terlalu takutnya nanti teman-teman mengamini hal itu ya. Main Cari, bangun aja maksudnya pasti. maksudnya dicari tempat yang bekas kuburan ya, bahkan masih ada kuburan dibangun jangan. Nggak boleh ya, nggak boleh ya. Nah jadi ceritanya tuh kayak gitu. Jadi waktu itu tuh pertengahan lah di jam 11 malam sih aku tuh. Karena aku mikir tuh gini, mungkin bagi mereka yang lagi futsal mah waktu itu berasa cepat. Di gue tuh memang di saat itu diajar juga, itu futsal begini. Nggak sekali capek. Maksudnya Dipaksa lah. dipaksa enggak sekali. Berarti sendiri nggak apa-apa terus itu polos ya. Ya udah tuh tungguin. Memang waktu itu komplek itu tidak begitu. Jadi kompleknya tergolong bukan. Jadi warehouse itu di komplek. Warehouse-nya. Warehouse itu di komplek. Jadi satu nggak tahu bekas kosan atau apa bekas kontrakan atau jadi di kontrak semua jadi warehouse. Jadi Satu rumah. Jadi di bawah tuh stok. Terus dia bilang jadi banyak. Memang waktu banyak orang. Banyak orang mah kita tuh terasa hangat ya kan. Minimal 2 orang juga ada teman. Tapi Ada ketika mereka udah pergi futsal, nah auranya tuh memang mulai beda. Sepi ya. Auranya anjir. Karena kan depan gelap ya maksudnya sepi lah maksudnya. Gelap dalam arti Ya gelap aja maksudnya. dimatiin Kan lampu atau emang gelap? kalau misalkan di perumahan yang intens itu ada ya maksudnya ada yang nangkring. Ini kan nggak ada, kompleksnya tuh Oh nggak iya. ada. Nggak ada. Sepi aja lah gitu. Jadi ketika mereka udah pergi tuh gue tuh ngerasa kayak hening terus maksudnya walaupun gue udah kencengin musik kenceng gitu maksud tuh beda aja gitu Auranya. hawanya teh si hawa wanita ya bukan pakai Auranya. nggak pakai kasih pokoknya yang gue rasain saat itu vibe-nya tuh mulai berubah Vibe-nya udah berubah. dari yang awal banyak teman waktu belum pada berangkat ya biasa-biasa aja ketika mereka baru pergi baru sejam pertama aja jam 10 gue udah ngerasain vibe yang beda nih tapi di saat itu yang gue inget tuh mau keluar juga nggak punya duit maksud jadi mau nggak bisa kemana-mana dan kendaraan juga nggak ada di saat itu karena ada yang minjem lah pokoknya nggak ada lah pokoknya gue terjebak sendiri lah intinya. Sebenarnya sih nggak begitu horor-horor banget, cuma impactnya ke besoknya tuh gue langsung sakit. Jadi gini waktu kan tadi aku udah jelasin denahnya seperti ini, gue ini tempat gue tuh di sini, ini komputer, nah ada yang bekas ini. Lu bayangin malam-malam, nggak ada angin gede, tapi kok bisa nempakin ke gue lah. Si bungkus-bungkus rokok itu. Seriusan gue kayak ditimpukin. Ini serius, gue berani sumpah apapun, kalau ditantang gue berani lah. Wih, jadi jatuh gitu. Nempakin gue. Oh berarti si kayak ada gini lah kalau misalkan gini aja logika ini pakai logika ya ini kan kayak gini lu kipasin aja ini angin sekenceng-kencengnya dia bakalan jatuh iya, betul, karena kalau misalkan mau jatuh mah dari siang aja tuh ya kalaupun misalkan kalau jatuh ada apa misalkan bruk gitu doang ya, gitu kan ini gimana jatuhnya jadi heran tuh gini nggak ada angin nggak ada apa gitu udah malam hari juga dan memang ini juga walaupun kosong isinya tapi kokoh lah kalau memang nggak ada yang ngegerakin nggak mungkin lah untuk jatuh. Jadi dia tersusunnya tuh di hadapan bapak. Gitu? Iya di atas. Jadi ini gue ini komputer gue. Nah ini tuh jendela. Nah ini ventilasi itu penuh sama rokok. Tapi yang gue nggak ngerti tuh gini. Kalau misalkan jatuh biasa. Ini kayak gue nimpuk. Semua itu nimpuk. Nggak semua, cuma berapa. Cuman ya gue aneh aja gitu. Kayak lempar ceter ke kepala. Cik. Bapak nengok. Gue nggak berani nengok belakang nengok depan, cuman maksud gue di satu kan gini sih. Gue tuh orangnya tuh walaupun sok keras kelihatan sebenarnya mah memang hal gitu teh karena kalau berani ngomong tuh kalau ada teman, kalau ada sendiri mah maksudnya. Ngeper lah. Ya maksudnya karena pasti kan yang namanya orang-orang sekeras kayak gue pasti identik sama benturan sama hal mitos berbau setan. Tapi tetap aja lah kalau dibenerin gitu. Terus beberapa bungkus rokok itu kan nyempukin gue. Terus itu gue langsung merinding anjir. Karena nggak masuk logika gue di saat itu nih. Nah, pas dia kaget lah bapak gitu. Kaget parah banget maksudnya karena bukan satu yang jatuh maksud gue tuh ada beberapa yang jatuh soal kayak yang nimpuk. Kayak yang nimpuk pokoknya gue ngerasain kayak nimpuk. Dan nggak ada orang masalahnya. Nggak ada orang kalau misalkan ada orang mah dan sekalipun ada orang ngapain juga dan pasti kelihatan sama gue kayak bayangin aja malu. Ya di depan bapak. Ini gue pasti kan kalau misalkan ada orang pasti lu bisa lihat lah. Jatuh nimpuk ke kepala tuh beberapa bungkus nggak semua. Pokoknya
dalam satu itu terus di zaman 2015 2000 itu kan belum intens kayak WhatsApp dan lain-lain gitu. Iya, iya. Dan percuma juga gue mau ngontak teman gue kan pada nggak bawa handphone. Iya, iya. Pada yang di cas karena kan mau futsal apain juga ya. Heeh. Soalnya kan fenomena zaman dulu nggak futsal tuh nggak harus dipoto saat cetak gol. Iya, iya. Futsal aja. Saat itu ya, Kayak futsal. sekarang ya. Yang betul gitu. Nggak usah update status juga gitu kan. Udah dari situ yes. Heeh. Merinding gue di jalan. Terus gue cerita ke temen gue teh. Udah pada pulang. Pada pulang. Ya gue kan gue breakdown obrolan gue yang tadi awal aja Iya. yang ini bekas kuburan awalnya gue nggak tahu. Heeh. Mungkin kalau misalkan Oh, pada saat itu Bapak nggak tahu. Oh, nggak tahu. Gue tahu tuh udah nyerit banyak buat gue nyerita, terus gue cerita dulu tuh tempatnya gini. Anjir apalagi itu mah gue teh mendingan Ikut. pulang weh. Karena posisi dari warehouse ke rumah gue juga nggak begitu jauh, paling sekilo lah. Iya, iya. Nah jauh jadi serius lah, gue tuh nyerita. Heeh. Jadi awalnya gue cuma mancingnya gini, jujur gue soalnya ditinggal gue sendiri tuh aneh sih gue teh, aneh padahal ya tapi ke jalan raya itu nggak begitu jauh sebenarnya. Iya. Cuman ke lewat rumah depannya jalan, ya cuman tetep aja namanya malam ya. Gue teh cerita ke teman, jujur gue coba teh sama ini malam gini padahal gitu. Malam itu juga gitu. Besoknya. Oh, besoknya. Cerita. Terus cerita lah ternyata asal usul tempat itu awal kayak gini. Jadi si temen lu ada yang lebih lama di situ gitu. Ya iya kan gue masih berseminggu gue baru seminggu cerita lah. Tentunya ini tempat kuburan dan lain bahkan sebelum itu juga si komplek itu dibantu kebun. Maksudnya pokoknya hal gitu. Anjir. Gue baru cerita lah. Oh mana sih serius gue tuh. Galugan gini atau sok anak gue tadi bawa beberapa temannya waktu itu untuk reka ulang adegan gitu. Sok masuk akal gak masuk akal lah menurut gue. Ini tuh ngerokok bekas rokok ya. Tiup aja lah malu belum tentu jatuh. Iya benar. Kalau memang nggak ada penggerak hal lain gitu. Kalaupun jatuh juga nggak akan, ya mungkin ke bawah doang nggak akan. Nah maksudnya atau Nggak bisa akan. aja ke kanan Iya, ya, iya. mungkin langsung ngarah ke gue kayaknya. Yang nggak tahu berdasarkan apa aja teman aku bilangnya kayak itu. Wah ini mah yang di sini mungkin katanya pengen kenalan. Nah, ada Jadi bahasa berarti gitu kan ya. di saat itu mungkin umur gue baru berapa belasan lah. Masih pemikiran tuh masih ya benar. Biasanya gue langsung sakit. Besoknya gue langsung sakit. Demam. Demam, panas, pokoknya. Gue tuh salah satu orang yang gue rasa gue tuh gak gampang sakit. Oh, tapi hujanan, panas, gini. tapi nggak tahu kenapa. Nggak tahu kenapa, pokoknya udah kejadian itu besoknya gue tuh langsung sakit. Bahkan nggak masuk lah, pokoknya beberapa hari itu karena memang dingin banget gini. Kenalan gini. Gue juga nggak ngerti ya. Ya pokoknya gue tuh udah dua kali ngalamin kejadian gitu. Pertama yang tadi itu. Cuman gue tuh selalu berpikir gini, jadi di saat itu tuh buat menetralisir kepanikan gue itu kan gue 2 jam otomatis ya. Pokoknya merasa diteror aja, pokoknya nggak enak hati gini. Dengerin musik, beda aja vibe-nya gitu. Nah dan gue juga nggak ngerti lah pokoknya di situ. Terus sebenarnya sama kejadiannya seperti di tempat kerja gue yang setelah itu. Maksudnya beda tempat kerja nih? Beda, jadi waktu setelah itu gue kerja di warnet tapi kejadiannya sama. Baru gue masuk, itu gegabah gue terus. Salah satu warehouse lagi? Itu mah di warnet ya maksudnya. Oh di warnet? Cuman itu mah memang sama, jadi temen gue berdua. Lu mau ditemenin nggak? Di daerah mana gue? Kalau itu mah di daerah Padalarang. Di daerah Padalarang. Jadi bawa jadi jaga warnet gitu apa gimana? Baru sehari. Baru sehari. Lu mau ditemenin nggak? Nggak usah. Serius nggak usah. Jadi gue tuh selalu dapat cerita tuh afternya. Oh cerita jadi asal. Temen gue tuh nggak kayak gini nih. Lu mau ditemenin. Kalau misalkan gini kan gue tuh udah ada warning lah. Iya. Sedikit gitu. Tentu kayak gitu. Lu mau ditemenin nggak? Pasti horor kalau bisa. Nah itu nggak ada. Jadi gue tuh ya udahlah maksudnya. Karena gue tuh berpikir ya di zaman internet kayak sekarang itu waktu itu. Karena kalau gue main warnet nih contoh nih, kadang 3 jam tuh nggak kerasa. Betul. Soalnya bayar. Kalau gratis beda cerita mungkinnya kalau bayar nggak kerasa. Nah jadi di saat itu tuh ceritanya tuh teman gue tuh jam 9 tuh pulang. Ya udahlah. Yang jaga juga? Enggak, dia tuh satu properti. Cuman gue kan bisa mau nginep di rumah gue atau lu mau tidur di sini atau mau pulang juga silakan. Cuman gue milih ya kan zaman itu internet tuh nggak dalam genggaman kayak sekarang kan. Kalau ada komputer terus ada internet tuh wah betah lah. Nah, suatu hal yang menyenangkan di masa itu ya. Betah.
ditemenin headset udah cukup. Ya. Ternyata faktanya nggak seperti itu, Bos. Ternyata faktanya Berarti si warnetnya tuh kondisinya tuh udah tutup. udah tutup jam Udah 9. Ya makanya teman gue ngobrol, lu mau tidur di sini, gue temannya, atau lu mau tidur di teman gue, atau lu mau tidur, atau lu mau pulang juga nggak masalah, pakai aja kendaraan gue atau apa gitu. Masa gue di sini aja lah, aman. Serius lu aman kan? Udah kalau apa-apa kontak-kontak aja. Oke gitu. Jam 9, jam 10, jam 10. Waktu gue mau tidur, ya jam 12. Itu pintu di situlah mulai baru sadar. Vibe berubah lagi das. Hening. Kayak waktu tadi lagi, waktu pertama. Kalau ini mah kayak ada yang kata gue, kalau pengalaman kayak gini mungkin ada beberapa proof cerita lah. Tapi kebanyakan tuh hingga tuh di saat gue baru mulai di tempat baru. Di tempat baru. Makanya buat kalian nih yang nonton, jangan menganggap remeh tempat baru yang baru kalian singgahi. Teman-teman. Justru itu. Pasti karena mungkin makanya kita harus Permisi dan lah, lain-lain. Minimal ke tempat baru tuh ucapin salam lah. Ucapin salam, minta Walaupun izin. nggak ada yang jawab juga nggak apa-apa. Nah, kalau gue juga dari situ gue mulai mengkaji diri, ternyata diri gue terlalu sembrono. Maksudnya terlalu sembrono tuh ke tempat-tempat baru tuh gue nyelonong minimal lah ada ritual assalamualaikum atau itu. Itu juga hal mistis sebenarnya. Cuman maksud gue ya kan nggak rugi lah. Lu ngucapin bismillah atau assalamualaikum nggak ada yang jawab, nggak rugi lah. Iya. Maksudnya nggak bayar juga dan lain-lain. Cuman waktu itu gue merasa itu sembrono aja ke tempat baru, ya udah nonton dan maaf itu ya, tontonan gue nggak mendidik juga. Oh gitu ya. Tontonannya kurang mendidik. 21 tahun ke atas. Pokoknya intinya nontonnya harus pakai VPN lah. Pada pasti tahu, udah pada cerdas. Pokoknya zaman itu harus pakai VPN. Pakai headset tuh. Pakai aja lah. Even nggak pakai headset pun bodo amat karena nggak ada orang, kan udah pada pulang. Iya. Udah pada pulang. Masuk lagi ke kamar. Oh, ada kamar tuh di situ. Ada kamar. Masuk ada. Mulai jam 12. Padahal gue waktu udah capek banget karena pertama kerja ya. Capek banget, ngantuk parah. Waktu tidur tuh ditutup pintu kamar ditutup. Nah di situ mulai terjadi. Lu pernah nggak nonton atau bukan yang nonton lah Sabung Ayam? Pernah? Sabung Ayam. Kalau persisnya sih belum, cuma cuplikan aja mungkin. Nah yang gua rasain saat itu ketika pintu ditutup, gue langsung itu ramenya kayak yang lagi Sabung Ayam tuh, lu bisa bayangin nggak? Duder beldok buduk di belakang itu duder aja. Di belakang nggak, maksudnya di belakang rumah. pintu. Di belakang pintu, di ruangan yang di ruangan buat warnet. Ini tempat gue warnet operator gue. Gue ke kamar, contoh ini ruang operator. Kamar sono tuh. Gua pindah, lu pindah. Terus jadi ketika gue masuk kamar, beberapa menit ke depan kemudian rame aja di belakang pintu tuh, kayak ada Sabung Ayam, rame aja. Langsung berubah apa? Serius gue, anjir. Kan lu awalnya pakai headset nih, awalnya. Ya kalau tidur mah kagak lah. Oh, udah dibuka nih headset ya? Ya iyalah kan. Udah pindah ya, udah pindah. Di device komputer. Rame anjir gue maksudnya. Bayangin sama lu, gue mau ngontak teman gue juga udah jam 12 ya. Oh jam 12 dulu. Karena kalau misalkan masih jam 10, jam 9 atau jam 9, mungkin gue bisa ke rumahnya. Cuman kalau jam 12 kan gue ya sebenarnya bisa by phone atau by apa, tapi segan lah. Bukan segan, ngapain segan gue, cuma maksudnya pasti gue udah tidur. Kalau jam 10 kan gue gedor rumahnya juga masih bertamu tuh, masih masuk akal lah. Tapi kalau jam 12 nggak enak karena ada keluarga juga. Ya segan. Lagian gue juga itu masih umuran berapa lah, 18-17 lah. Nggak enak sama keluarganya juga. Wah itu mah bener panik dong. Wah bukan panik lagi, tapi gue udah takut. Mau buka pintu, kalau pada amin nggak yang pernah gue rasain tuh parah banget sih menurut gue. Brak maksudnya anjir. Jadi ada suara ayam dan suara orang berarti. Sebenarnya bukan suara ayam, cuman ini mah hanya gambaran ramainya pintunya seperti itu. Nggak tahu apa. Pertarungan gitu apa gitu. Gue nggak ngerti, pokoknya takut gini-gini maksudnya. Anjir. Mau teriak, mau apa juga ngapain ya aku anjir, mau teriak. Udah takut. Tapi tuh nggak ada jendelanya tuh kamar tuh. Nggak ya? Nggak ada. Nggak ada. Pelet aja, pokoknya kamar biasa aja. Ya namanya cuma ada ventilasi lah gitu, ventilasi doang. Nggak ada. Kamar aja biasa udah ketutup udah aja. Lembab lah berarti gitu lah. Ya. Nggak ada. Kamar biasa aja. Jam 1 lewat
udah jam 2 gue udah nggak bisa, udah nggak bisa, Udah nggak kuat maksudnya. udah nggak kuat maksudnya. Maksud gue teh kan nggak lucu juga ya, mau sampai jam berapa ini kayak gitu. Terus jam 2 gue beraniin diri buka pintu lah maksudnya. Di situ gue udah damai lah sama diri sendiri lah, mau itu makhluk apa, mau kan bodo amat lah. Pokoknya yang gue ingat. Buka lah jam Buka 2. aja. Lu nggak percaya? Terserah lu pada percaya atau enggak. Otomatis sebelum gue ke kamar, Ya, pasti gue rapi-rapi dulu dong. Mau dirapi-rapi, mau ruangan nggak di tempat warnet. kan gue di operator. Oh iya. Ya mau dan dirapihin sama gue. Yeah. Terus ada buku apalah dirapihin. Rapi lah, pokoknya dengan rapi. Gue udah rapiin dan berantakan bos. Berantakan. Anjir. Berantakan bos, sorry ya. Terus itu satu sambil ngerokok ya. itu dalam arti satu komplek atau yang lain juga berantakan? Enggak, tempat gue aja. Karena tempat ini operator aja. warnetnya. Gue juga nggak berani buat kontrol lingkungannya ke yang lain. Sekat. Oh iya. Sekat sini. Oke, Sekat. Jadi gue nggak mau make sure posisi yang lain. Apa sih disebut planet atau apa sih? Bukan planet apa sih yang Room. Iya. Bukan room siapa? Iya, room planet apa? apa sih? Ya itu Bilik. Bilik. Bling one act two. Bilik, bukan beli. Nah, gue tuh nggak berani. Iya. Tapi yang gue lihat Bilik, tempat duduk gue di ruang operator, udah berantakan. Kursi yang asalnya ngadap ke monitor udah ngadap ke mana lah pokoknya. Tapi nggak jatuh gitu, nggak jatuh. Tapi di situ tuh gue nggak ambil pusing, gue nyalain lampu. Bukan lampu lah. Nyalain lampu terang pasal nyalain lampu. Oh, lampu tuh emang udah nyala. Lampu tuh emang udah nyala, nggak gue matiin. Oh. Lampu udah nyala. Damn. Gue nyalain lagi komputer. Ini hal apa yang bisa membuat gue melupakan semua dan lain-lain, nggak peduli dengan hal apapun, langsung aku dengar lagi. Ya langsung gue nonton yang di PPN itu lagi. Sampai pagi. Goblok. Gue nonton aja udah, maksud gue tuh gini. Karena gue pengen, karena ada yang bilang juga, karena ketakutan itu sugesti. Sugesti dari pikiran kita, tumbuhlah hal-hal yang memang tidak Ferry Irwandi lah yang lebih tepat bisa menjelaskan itu apa cara apa ya namanya lah. Kalau gue malah ngerti ini pengalaman ya. Ferry Irwandi lah tahu itu apa pokoknya dia mah sugesti lah pikiran kita. Jadi muncullah hal-hal yang terjadi soal terjadi. Tapi kan telinga gue nggak dengar gitu. Walaupun tidak, ya makanya tadi gue di awal, kalau kalian nonton dari awal gue udah jelasin kalau dibentur karena gue belum pernah, alhamdulillahnya ya. Gue nggak pengen juga, cuman kalau kayak bisa dibilang semi lah ya. Seminya mah sering gitu. Cuman aku juga nggak berani. Jadi itu bapak lanjut nonton aja tuh sampai pagi. Pokoknya dari yang dari jam 1 kalau nggak salah, jam 1 jam 2 lah seingat gue. Gue bisa tidur itu langsung gue. Pada posisi gue tuh ngantuk banget. Ngantuk sebanget, jangan capek juga, namanya juga baru kerja. Gue tuh bisa tidur ketika dengar adzan subuh. Baru bisa tidur. Soalnya gini, ketika dengar adzan tuh kan biasanya kalau adzan subuh itu masjid itu kan biasanya adzan subuh apa adzan awal nih? Adzan subuh. Kalau adzan awal jam 3 kan. Jam 3 tuh masih begitu rame. Sebenarnya belum begitu rame. Jam 3 masih vibe-nya masih